Bab 2, pendatang dari kota. Pagi mereka di desa Sungai Jernih. Kabut tipis masih menggantung di antara pohon kelapa dan sawah hijau yang menghampar sejauh mata. Memandang, suara ayam berkokok bersautan menandai dimulainya hari baru. Di jalan tanah merah yang menghubungkan rumah-rumah panggung, aroma daun pisang basah dan kayu bakar tercium lembut, membuat suasana desa terasa akrab dan damai. Casria melangkah pelan menuju pasar desa, membawa bakul anyaman berisi daun sirih, pinang dan bunga melati untuk dijual. Langkahnya terasa berat sejak kejadian semalam. Gumpalan tanya memenuhi benaknya. Siapa Lepi sebenarnya? Kenapa dia tahu soal emas kakek? Apa dia benar-benar arkeolog? Atau hanya orang serakah seperti hantu Blau, juragan kaya desa sebelah itu? Pikir Casria resah. Di pasar suasana mulai ramai. Para pedagang sayur, buah, dan kain memanggil-manggil pembeli dengan ramah. Anak-anak berlarian, tawa mereka pecah di udara. Namun perhatian Casria terpaku pada satu sosok asing yang berdiri di sudut pasar, menatapnya sejak tadi. Lepi. Dengan ransel besarnya, ia tampak canggung di tengah keramaian desa. Melihat Casria datang, ia tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Casria, panggil Lepi ramah. Casria mendekat perlahan, menjaga jarak. Kau masih di sini rupanya, ucapnya datar. Ya, aku belum selesai meneliti emasmu, jawab Lepi tenang. Aku butuh bicara denganmu soal sesuatu yang penting. Casria mengernyit. Apalagi? Kau bilang tadi malam sudah cukup. Lepi menghela napas. Tidak. Setelah kulihat ukiran di emas itu, aku tak bisa tidur. Ada sesuatu yang ganjil. Ukiran itu sama persis dengan simbol yang pernah kutemukan di sebuah naskah tua di perpustakaan. Yang ada di kota Pasir Pengarayan. Simbol Ramba kuno. Kau tahu artinya? Casria menggeleng, hatinya makin gelisah. Aku hanya tahu itu warisan kakekku. Katanya ada rahasia tentang cita sejati di dalamnya. Tapi aku tak paham maksudnya. Lepi menatap Casria dalam-dalam. Aku tahu sebagian ceritanya. Ini bukan sekadar emas harta karun. Ini bagian dari legenda tua. Tentang dua kekasih dari dua suku yang dilarang bersatu karena dendam masa lalu. Mereka bersembunyi di hutan meninggalkan jejak berupa ukiran ini. Di batu, di emas, di hati orang-orang yang tulus. Dan apa hubungan semua itu denganku? Tanya Casria pelan. Lepi tersenyum lembut. Karena kau cucu dari Datuk Marzuki. Kakekmu mungkin adalah keturunan langsung dari salah satu kekasih itu. Mungkin darah cinta lama itu mengalir di nadimu. Dan kau mungkin dipilih untuk mengakhiri kutukan lama itu. Casria tertegun. Suara pasar terasa menjauh. Dunianya seperti berhenti sesaat. Kutukan cinta lama? Aku? Gadis desa biasa? Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Aku tak mengerti, batinnya kacau. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Lepi, gumam Casria. Semua ini seperti mimpi. Aku hanya ingin hidup tenang. Jualan di pasar, membantu ibu. Kenapa harus ada rahasia besar begini? Lepi tersenyum menenangkan. Aku mengerti, tapi kadang takdir datang tak diundang Casria. Kita tak bisa lari. Mungkin ini jalan hidupmu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Lepi, kau di sini rupanya? Seorang lelaki besar, berpakaian mahal dan bersorban datang menghampiri. Wajahnya licik, sorot matanya tajam. Hantu Blau. Ah, gadis kecil ini rupanya yang kau dekati. Hantu Blau menyeringai. Kau ingin emas warisan kakek tua itu juga, ha? Casria mundur selangkah. Apa urusanmu, Hantu Blau? Hantu Blau mendekat, menatap Casria seperti memandang barang dagangan. Emas itu seharusnya milik keluargaku. Kakekmu mencurinya dari leluhurku, tahu? Serahkan saja Casria. Jangan main-main dengan warisan yang bukan hakmu. Wajah Casria memerah, tangan mengepal. Kakekku bukan pencuri. Emas ini warisan sah keluargaku. Kau hanya iri karena tak memilikinya. Lepi melangkah ke depan, melindungi Casria. Pak Hantu Blau, ini urusan keluarganya. Jangan ganggu gadis ini. Kau tak berhak mencampuri. Hantu Blau menyipitkan mata. Kau orang kota. Jangan sok pahlawan di desa ini. Aku bisa membuatmu menyesal datang ke sini. Silakan coba, jawab Lepi dingin. Tangannya mengepal di balik saku jaket. Casria menggigit bibir. Hatinya bergetar. Lepi membelaku. Mengapa dia begitu peduli padaku? Padahal kami baru bertemu semalam, pikirnya bingung. Dan Hantu Blau. Kenapa dia begitu ingin emas ini? Apakah Hemakna benar-benar punya kekuatan besar? Atau dia cuma tamak seperti biasa? Hantu Blau mendengus, lalu pergi sambil mengancam. Ingat kata-kataku, Casria. Aku akan ambil emas itu. Dengan cara apapun. Setelah hantu menghilang, Casria menarik napas panjang. Lepi, kau benar. Aku tak bisa menghindar lagi. Emas ini mungkin memang membawa takdir besar.
Lebih menatapnya lembut. Dan aku akan membantumu, Ksatria. Aku janji, kita akan ungkap rahasia ini bersama. Ksatria menatap mata lebih lama. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Kejujuran, ketulusan, atau bahaya tersembunyi? Hatinya masih ragu. Tapi satu hal pasti, sejak hari ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Bersambung ke bab 3.